Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciara Sedin dari jurusan D3 Keperawatan Stikes Akbid UJ Usada Bogor. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang otot dan sendi. Yang pertama adalah otot. Jaringan otot merupakan sistem gerak aktif. Kenapa? Karena nantilah otot yang akan menggerakkan rangka pada tubuh manusia. Jaringan otot ini tersusun dari sel-sel otot atau biasa disebut dengan serabut otot. Di dalam serabut otot terdapat miofibril. Miofibril tersusun dari protein kontraktil, yaitu aktin dan miosin. Aktin biasanya berbentuk tipis, sedangkan miosin yang berbentuk tebal. Dan kemudian dalam aktin ini terdapat protein regulator, yaitu troponin dan tropomyosin. Otot berdasarkan struktur dan cara kerjanya terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada otot polos. Otot polos ini berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya ini meruncing dan di bagian tengahnya menggelinding. Inti dari otot polos ini yaitu satu yang terdapat di bagian tengahnya. Cara kerja dari otot polos yaitu involunteer atau tidak disadari. Jadi cara kerja otot polos ini tidak sesuai dengan perintah dari otak. Oleh karena itu, otot polos ini disebut sebagai otot tak sadar atau otonom. Oleh karena itu pula, otot polos ini sifatnya tidak mudah lelah bahkan jika digunakan secara terus-menerus. Letak dari otot polos ini terletak di dalam organ dalam tubuh manusia seperti jantung. Fungsi dari otot polos yang pertama membantu keluarnya urin dari kandung kemih. Yang kedua, dalam saluran pencernaan membantu makanan berpindah dari satu bagian ke bagian lainnya. Dan yang ketiga adalah membantu pembuluh darah dalam mengalirkan darah. Yang kedua ada otot lurik. Otot lurik ini berbentuk silindris, kemudian dia memiliki inti yang banyak yang terdapat pada permukaan selnya. Selanjutnya cara kerja dari otot lurik ini volunteer atau disadari. Oleh karena itu sifat dari otot lurik ini mudah lelah jika digunakan secara terus-menerus. Letak dari otot lurik ini terletak di dalam rangka. Oleh karena itu jumlah dari otot lurik ini adalah otot yang jumlahnya paling banyak di dalam tubuh manusia. Fungsi dari otot lurik yaitu menggerakkan rangka pada manusia sehingga kita dapat bergerak sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang selanjutnya ada otot jantung. Otot jantung ini sama seperti otot lurik yang berbentuk silindris, tetapi dia memiliki percabangan. Inti dari otot jantung ini satu yang terdapat di bagian tengahnya. Cara kerja dari otot jantung ini involunteer atau tidak disadari, sama seperti otot polos. Oleh karena itu sifatnya tidak mudah lelah. Otot jantung ini terletak di jantung manusia atau di bagian miokardiumnya. Fungsi dari otot jantung ini yang pertama adalah membantu mengedarkan darah ke seluruh tubuh, terus membantu sel-sel di sekitarnya untuk berkontraksi, dan selanjutnya itu membersihkan sisa-sisa hasil metabolisme atau sedangkan berdasarkan sifat kerjanya, otot ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada antagonis, di mana otot ini bekerja secara berlawanan, yaitu misalnya salah satu ototnya berkontraksi maka yang lainnya berrelaksasi atau sebaliknya. Contoh dari otot antagonis ini yaitu otot bicep dan triceps. Yang kedua ada otot sinergis, yaitu di mana cara kerjanya ini bersamaan atau bekerjasama membentuk satu gerakan. Contoh dari otot sinergis yaitu otot antar tulang rusuk ketika kita menarik nafas. Selanjutnya adalah persendian. Ada banyak sekali tulang yang menyusun rangka pada tubuh manusia. Masing-masing tulang tersebut saling berhubungan. Setidaknya ada 200 tulang yang memiliki posisi saling berhubungan. Hubungan di antara dua tulang itulah yang disebut sendi atau artikulasi. Sendi memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam proses terjadinya aktivitas atau gerakan. Sendi berdasarkan penyusun dan tingkat gerakannya terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada sendi mati atau sinartrosis, yaitu sendi yang tidak memiliki celah sendi sehingga tidak mungkin terjadinya gerakan. Contoh dari sendi sinartrosis ini adalah sendi yang menghubungkan tulang tengkorak. Yang kedua ada sendi kaku atau amfiartrosis, yaitu sendi yang memungkinkan ada gerakan namun gerakannya terbatas. Contoh dari sendi amfiartrosis ini yaitu sendi pada pergelangan tangan, sendi pada ruas tulang belakang, dan sendi pada tulang dada. Yang ketiga yaitu sendi gerak atau diartrosis, yaitu sendi yang memungkinkan kita untuk
sendi perut. Pada sendi ini, salah satu tulang berbentuk bonggol, sehingga tulang itu dapat bergerak ke segala arah. Contohnya adalah sendi yang menghubungkan tulang lengan dengan tulang gelang bahu, serta tulang paha dan tulang gelang panggul. Terus yang kedua adalah sendi putar. Pada jenis sendi ini, salah satu tulang dapat bergerak karena memiliki poros pada tulang yang lain. Contohnya adalah sendi yang menghubungkan tulang hasta dan tulang pengumpil. Terus yang ketiga adalah sendi luncur. Adalah sendi yang ujung-ujung tulangnya agak rata. Sendi luncur tidak mempunyai poros sehingga hanya dapat melakukan gerakan menggeser. Contohnya sendi antara tulang pergelangan tangan, tulang selangkah, tulang pergelangan kaki, dan tulang belikat. Yang keempat adalah sendi plana. Pada sendi ini salah satu tulangnya mungkin kita bergerak ke dua arah. Contoh dari sendi plana adalah sendi pada ruas jari dan telapak tangan. Terus yang kelima adalah sendi engsel. Seperti engsel pada pintu, sendi ini memungkinkan kita bergerak ke satu arah. Contoh dari sendi engsel adalah tulang pada siku dan lutut. Terus yang keenam adalah sendi kondyloid, yaitu sendi yang memungkinkan kita bergerak ke depan atau ke belakang dan ke kanan atau ke kiri. Contoh dari sendi kondyloid